Hadir di sidang pra-peradilan, ayah Pegi rupanya jalani ritual sakral. Rudi Irawan, ayah kandung Pegi Setiawan diminta menjalankan hal sakral selama proses sidang pra-peradilan berlangsung. Rudi Irawan tak boleh melanggar pantangan, agar hajatnya dapat terkabul yakni Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu diminta untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Ya, Rudi Irawan dianjurkan untuk menjalankan puasa. Adapun sosok yang menyarankan agar Rudi Irawan melaksanakan puasa tak lain adalah Deddy Mulyadi. Sementara itu, Deddy Mulyadi meminta secara khusus kepada ayah dari Pegi Setiawan untuk melakukan puasa jelang sidang pra-peradilan yang kedua. Sekarang kan menghadapi sidang pra-peradilan yang kedua. Anak bapak, Pegi Setiawan, bapak puasa nggak? Tanya Deddy Mulyadi saat sedang berbincang dengan Rudi Irawan di mobil. Puasa? Ucap ayah Pegi Setiawan seraya tersenyum dilihat tribunnews.bogor.com, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Serius saya nanya, ucap kembali Deddy. Sekarang nggak pak? Jawab ayah Pegi. Merespons hal tersebut, Deddy Mulyadi memberikan nasihat kepada orang tua tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, yang ditangani oleh Polda Jabar. Nanti saya saranin buat bapak, puasa, karena hidup ini bukan hanya aspek material pak. Aspek material itu ketersediaan pengacara, alat-alat bukti, untuk menjadi alibi, itu kan material pak, hal yang terlihat, ujar Deddy Mulyadi. Tetapi juga orang tua harus melakukan hal yang tidak terlihat yaitu bermunajat, jadi dengan cara berpuasa selama proses persidangan berlangsung, terangnya. Memang tidak ada itu puasa setiap hari, ada juga puasa Daud, tapi boleh dong diniatkan dalam hati kita berbuat kebaikan. Ini saran saya buat bapak dan ibunya, Pegi Setiawan, ucap di kanal YouTube pribadinya. Dia berpesan untuk melakukan puasa selama proses sidang terus berlangsung sampai putusan. Ini saran, tangga-tangga spiritual yang kalau tangga-tangga spiritual terlewati, seringkali ada sesuatu yang di luar dugaan kita, karena hidup kita ini bukan matematika, jelasnya. Jadi mau puasa nggak? Tanya Deddy Mulyadi. Kartini senang. Sementara itu, ibu kandung Pegi Setiawan, Kartini merasa terharu karena sejumlah saksi dapat hadir. Kedatangan Dede Kurniawan ini membuat ibunda Pegi Setiawan merasa lega sekaligus bersyukur. Alhamdulillah ada saksi yang mengetahui Pegi, ucap Kartini yang hadir didampingi adik Pegi Setiawan. Adapun sidang pra-peradilan kali atas kasus Vina Cirebon kali ini yakni pembuktian dari pihak pemohon, tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Sejumlah saksi, diketahui ada 5 orang yang dibawa oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Dari kelima saksi, datang teman lama Pegi Setiawan, Dede Kurniawan, yang sudah saling mengenal sejak 2015. Selain Dede Kurniawan, 4 saksi lainnya turut dihadirkan tim kuasa hukum Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon ini. Di antaranya, Liga Akbar, Bondol, saksi ahli Suhadi Cahya dan pemilik proyek bangunan di Bandung tempat Pegi Setiawan bekerja. Kasus Vina Cirebon, kuasa hukum Pegi tertawakan Polda Jabar tak bisa jawab. Saksi ahli pidana Polda Jabar harus menahan malu kala hadir di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Momen tersebut lantaran saksi ahli pidana Polda Jabar tak bisa menjawab hingga akhirnya ditertawakan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Saksi ahli pidana Polda Jabar tak mampu menjawab terkait perbedaan surat penangkapan dan penyelidikan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan kali ini beragendakan mendengar saksi ahli pidana dari Polda Jabar di Pengadilan Negeri Bandung. Polda Jabar menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila, Prof. Agus Surono. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan berkesempatan bertanya pada saksi ahli pidana Polda Jabar.
Tim Pegi Setiawan menanyakan soal makna dari Pro Justitia. Agus Surono menilai bahwa Pro Justitia tidak ada kaitan dengan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Pro Justitia memang tidak ada hubungan dengan pra-peradilan, objek pra-peradilan tadi sudah saya jelaskan, kata Agus Surono. Tim Pegi Setiawan merujuk pada barang bukti nomor P1 di mana daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina tertuang berdasarkan laporan polisi nomor LP 953, BVII, 2016, JBR, Res CRB Kota. Sedangkan surat pemberitahuan dimulai penyelidikan sampai surat penangkapan pelaku kasus Vina Cirebon berdasarkan laporan polisi nomor LP 953, BVII, 2016, JBR CRB Kota. Ini LP-nya dari Sikum, Res Narkoba, dari Lantas, sementara dalam DPO itu jelas ada Res CRB Kota. Apakah kelalaian atau kesalahan tersebut bisa dibenarkan oleh hukum? Karena Pro Justisia adalah jelas-jelas menyangkut harkat martabat manusia, pembatasan hak asasi manusia, kata Tim Pegi Setiawan. Yang menetapkan tersangka itu siapa? Penyidik yang mana? Tanya saksi ahli pidana Polda Jabar Agus Surono. Kita bicaranya satu rangkaian peristiwa. Nomornya sama tapi gak tahu ini dari reskrim atau narkoba, atau lantas tidak ada kejelasannya, tidak ada res Cirebon Kota, timpal Tim Pegi Setiawan. Saksi ahli pidana Polda Jabar Agus Surono mengatakan dirinya dihadirkan dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan untuk menerangkan soal penetapan tersangka oleh Polda Jabar, bukan Polresta Cirebon Kota. Saya sudah memahami apa yang saudara ingin tanyakan dan ingin justifikasi. Objek pra-peradilan ini adalah terkait penetapan tersangka oleh penyidik Polda Jabar. Saya tidak bisa substansi yang menetapkan tersangka adalah siapa, penyidik Polda Jabar. Yang tadi saudara sampaikan adalah Polresta. Supaya ini clear, kata Agus Surono. Agus Surono menerangkan selama Polda Jabar menetapkan tersangka terhadap Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon berdasar 2 alat bukti, maka itu sah secara hukum. Oleh karenanya dalam kaitan dalam penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar selama penyidik mendasarkan minimal 2 alat bukti maka sah penetapan tersangkanya, kata Agus Surono. Tim Pegi Setiawan menekankan pihaknya bukan bertanya terkait keabsahan penetapan tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Tim Pegi menegaskan soal perbedaan surat yang diterbitkan polisi dalam kasus Vina Cirebon. Saya tidak bertanya penetapan tersangka, ini masalah hukum acara. Saudara diundang ke sini untuk menjelaskan keahlian Anda. Jadi ketika ada salah penulisan dalam surat Pro Justitia untuk membatasi hak asasi manusia, itu dibolehkan atau tidak, sederhana, kata Tim Pegi Setiawan. Sontak saja peserta sidang pra-peradilan Pegi Setiawan menjadi riuh. Tim Pegi Setiawan pun tertawa mendengar saksi ahli Polda Jabar yang tak bisa menjawab. Jadi saya tidak menilai soal administrasi, itu bukan saya. Saya ingin menyampaikan objek pra-peradilannya, kata Agus Surono. Formil gak boleh administrasi, material gak boleh, gimana? Kata Tim Pegi Setiawan sembari tertawa. Ketegangan ini kemudian ditengahi Hakim Eman Sulaiman saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Sudah, pendapat ahli seperti itu jangan dipaksakan, kata Hakim Eman Sulaiman. Hakim tegur Polda Jabar usai kekeh sebut Pegi dipanggil perong. Tim kuasa hukum Polda Jawa Barat ditegur Hakim Eman Sulaiman karena mengarahkan nama panggilan Pegi Setiawan. Tim Polda Jabar kekeh menyebut Pegi memiliki nama panggilan perong. Padahal saksi Dede Kurniawan mengatakan kalau Pegi biasa dipanggil Pegok. Momen itu terjadi saat sidang pra-peradilan Pegi di PN Bandung, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menanyakan nama panggilan Pegi Setiawan ke saksi Dede Kurniawan. Dari teman-temannya Pegi, diantaranya ada yang manggil perong juga gitu ya, tanya Nurhadi Handayani. Maksudnya gimana Pak? Tanya Dede Kurniawan. Kemudian Nurhadi menjelaskan, dari sekian banyak teman di grup Facebook Dede Kurniawan, mereka memanggil Pegi dengan sebutan apa? Teman-teman Pegi yang di grup itu kalau manggil Pegi manggi apa? Kata dia. Pegok, jawab Dede. Mendengar itu, Kombes Nurhadi pun seolah mengarahkan ke panggilan perong. Pegong, rong, tanya Nurhadi Handayani. Bukan, kata Dede membantah. Rupanya kuasa hukum Pegi Setiawan keberatan dengan pertanyaan yang seolah mengarahkan ke panggilan perong tersebut. Akhirnya Hakim Eman Sulaiman pun mengambil alih pertanyaan pada Dede Kurniawan. Saya yang nanya aja, ada gak nama alias dari Pegi Setiawan? Tanya Eman Sulaiman.
Pegok, kata Dede lagi. Pegok katanya Pak, kata Eman ke Nur Hadi. Kemudian Kombes Nur Hadi Handayani pun lagi-lagi mengarahkan ke Perong. Ia mengatakan panggilan Pegok dan Perong itu mirip. Pego, oh, Rong, oh, agak mirip ya, kata dia. Pego ya, itu kesimpulan, sudah-sudah, kita catat Pego, kata Hakim Eman. Lihat foto, ada ohnya ya, kata Nur Hadi Handayani kembali menegaskan. Kemudian tim kuasa hukum yang lain menanyakan sejak kapan Pegi Setiawan dipanggil Pegok. Udah lama, dari saya kenal tahun 2015, jawab Dede Kurniawan. Lalu ia pun menanyakan arti dari nama panggilan itu. Gak tahu artinya, Pegok, jelasnya. Kemudian tim kuasa hukum pun kembali menanyakan nama panggilannya Pengong atau Pegok. Pegok, ungkap dia. Selain itu, kuasa hukum juga menanyakan arti Perong dalam bahasa Cirebon kepada Dede. Perong dalam bahasa Cirebon artinya apa ya? Tanya kuasa hukum Polda Jabar. Kurang tahu, kata Dede. Kuasa hukum pun tampak mencecar Dede dengan pertanyaan itu. Namun kemudian dihentikan oleh Hakim Eman Sulaiman. Jangan, ini saksi fakta, tandasnya. Sidang Pegi mendadak riuh saat saksi ahli jawab soal Pegi Perong. Sorakan dari pengunjung sidang sempat mewarnai sidang pra-peradilan Pegi Setiawan soal kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Sorak-sorai ini sempat mewarnai ketika dalam sidang dihadirkan saksi ahli pidana dari Universitas Jayabaya Jakarta, Prof. Suhandi Cahaya. Saat itu kuasa hukum Pegi Setiawan mendapat kesempatan untuk bertanya kepada saksi ahli pidana. Kuasa hukum Pegi Setiawan menanyakan soal Pegi alias Perong yang mereka nilai merupakan sosok berbeda dengan Pegi Setiawan. Sehingga atas dasar hal itu mereka beranggapan bahwa penangkapan Pegi Setiawan merupakan salah tangkap. Pihak kuasa hukum Pegi Setiawan bertanya kepada saksi ahli soal perbedaan nama Pegi alias Perong di DPO dan Pegi Setiawan yang ditangkap. Serta soal kemungkinan jika Pegi Setiawan salah tangkap. Pertanyaannya, di DPO Pegi alias Perong, sementara yang ditangkap Pegi Setiawan. Bagaimana dalam hal tersangkanya itu gugur atau tidak? Bagaimana keterangan ahli? Tanya salah satu dari tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hal itu kemudian dijawab oleh saksi ahli pidana. Itu salah tangkap, jawab saksi ahli. Berarti tersangkanya bisa digugurkan? Tanya tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Konsekuensinya itulah digugat. Kemudian menetapkan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan atau apa mesti digugurkan? Jawab saksi ahli lagi. Berarti gugur ya? Oke, terima kasih, timpal tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hal itu kemudian direspon riuh oleh para pengunjung sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ini. Terdengar bahwa para pengunjung sidang ramai-ramai bertepuk tangan. Tidak hanya tepuk tangan, adapun pengunjung bersorak merespon jawaban dari saksi ahli pidana tersebut. Sontak Hakim Eman Sulaiman langsung memberikan teguran kepada orang-orang yang membuat suasana sidang riuh tersebut. Gak usah disoraki atau ditanggapi, kata Hakim Eman. Dia menegaskan bahwa persidangan ini bukanlah show atau pertunjukan. Eman meminta pengunjung hanya menyimak saja isi persidangan ini. Jika ingin meluapkan emosi, kata Eman, dia mempersilahkan tapi di luar ruangan sidang. Ini bukan pertunjukan ya, pahami aja, kata Hakim Eman. Kalau nanti mau ketawa, nanti di luar, dikumpulkan dululah, ungkap Eman. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ini dihadirkan saksi ahli pidana Pegi menanyakan pendapat saksi ahli pidana, Prof. Suhandi Cahaya. Dalam agenda sidang kali ini, selain dihadirkan saksi ahli, saksi lainnya pun juga turut dihadirkan mencapai 8 orang saksi. Di antara saksi tersebut, salah satunya merupakan Liga Akbar, teman dekat almarhum Eki semasa hidup.